Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, saya Ika Saryani S dengan NIM 0601231002, mahasiswa Ilmu Perpustakaan Stambu 2023 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan dari Fakultas Ilmu Sosial. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang adapun identitas lokal. Karakter bangsa berasal dari bahasa Latin yaitu karakter, kareksein, atau karaks, yang dalam artian luas karakter bersifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat dari watak dan watak. Sehingga dapat diartikan bahwa setiap bangsa memiliki tabiat atau watak tersendiri yang dapat membedakan bangsa satu dengan yang lainnya. Sedangkan identitas Indonesia adalah nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila, yang berarti mampu menyatukan berbagai ragam bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut bersifat eksoterik yang terjadi pada proses komunikasi, relasi, dan interaksi. Identitas nasional. Identitas berarti ciri-ciri, sifat-sifat khas yang melekat pada suatu hal sehingga menunjukkan suatu keunikan serta membedakannya dengan hal-hal lain. Nasional berasal dari kata nation yang memiliki arti bangsa, menunjukkan kesatuan komunitas sosio-kultural tertentu yang memiliki semangat, cita-cita, tujuan, dan ideologi bersama. Identitas nasional di Indonesia sendiri terus mengalami perubahan untuk mencari makna yang sesuai dengan perkembangan zaman. Identitas nasional di Indonesia sendiri terdapat di dalam nilai-nilai Pancasila. Adapun unsur-unsur identitas nasional. Secara umum, identitas nasional terkandung dalam 4 hal, yaitu pertama, pola perilaku atau gambaran yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adat istiadat. Lalu, yang kedua, lambang atau simbol, sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara, misalnya bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Lalu, yang ketiga, alat-alat perlengkapan, yaitu yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan, dan teknologi. Kemudian yang keempat, tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai sebuah bangunan yang mendiami dengan tujuan bersama yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni kecerdasan dan kesejahteraan bersama bangsa Indonesia. Unsur-unsur pembentukan identitas nasional. Identitas nasional terbentuk oleh beragam unsur fisik dan non-fisik. Salah satu yang melekat dan terkenal pada bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang terdapat pada simbol nasional burung Garuda dengan 5 simbol yang menjadi inti identitas nasional Indonesia. Yang pertama, sejarah. Sriwijaya dan Majapahit menjadi sejarah bahwa Nusantara pernah mengalami masa kejayaan yang besar. Semangat juang manusia Nusantara dalam mengusir penjajahan telah menjadi ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia tersebut, yang kemudian menjadi salah satu unsur pembentukan identitas nasional sebagai bangsa yang pantang menyerah. Lalu, kedua adalah kebudayaan, merupakan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang berisikan perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi, serta digunakan sebagai pedoman untuk bertindak dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan. Yang ketiga, suku bangsa, golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif atau ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan, umur, dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa, kurang lebih 360 suku bangsa di Indonesia. Lalu yang keempat, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang agamis. Agama-agama yang berkembang di Indonesia antara lain adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Konghucu pada masa Orde Baru tidak diketahui sebagai agama resmi Indonesia. Namun, sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi telah dihapuskan. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima, bahasa.
merupakan unsur komunikasi yang dibentuk atas dasar unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia satu dengan manusia yang lainnya. Lalu globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi dikarenakan oleh pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi menurut Anthony Giddens adalah intensifikasi hubungan sosial secara mendunia yang terhubung antara peristiwa satu lokasi dengan lokasi lainnya, yang menyebabkan perubahan pada keduanya. Seiring dengan majunya teknologi di zaman sekarang yang selalu berkembang dari masa ke masa, maka hal tersebut mampu mempengaruhi identitas nasional terutama di Indonesia. Maka dari pengaruh globalisasi tersebut, identitas nasional perlu difilterisasi dengan pemahaman Pancasila. Karena pada dasarnya globalisasi mampu mendatangkan sisi negatif dan positif terutama bagi Indonesia sendiri. Pengertian identitas nasional menurut sosial. Globalisasi sosial budaya adalah suatu proses perubahan nilai-nilai, norma, gagasan, ide, pemikiran yang sifatnya menyeluruh atau mendunia, yang terjadi melalui proses interaksi dan komunikasi antar individu-individu dalam lintas batas negara yang merupakan proses perubahan tersebut terjadi secara intens dan tanpa sekat. Lalu menurut politik, globalisasi politik terjadi ketika suatu isu politik berubah menjadi suatu gerakan politik yang menimbulkan pengaruh politik terhadap tatanan politik yang ada baik di tingkat regional maupun global. Globalisasi informasi dan komunikasi secara pesat berdampak pesat terhadap kehidupan politik, administrasi, dan pemerintahan di Indonesia kini dan masa depan. Lalu budaya. Globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai-nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Proses ini ditandai oleh komunikasi budaya, bersama yang dibantu oleh internet, media budaya, dan masyarakat, serta perjalanan luar negeri. Lalu dari materi yang saya paparkan melahirkan suatu pertanyaan, yaitu mengapa terjadi krisis identitas nasional dan bagaimana menurut saudara mengatasinya. Jawabannya adalah identitas nasional adalah kesatuan identitas yang terhubung dengan budaya, agama, bahasa, serta keinginan dan tujuan bersama. Istilah identitas nasional berasal dari kata identity dalam bahasa Inggris, yaitu merujuk pada ciri khas yang membedakan suatu identitas. Krisis identitas nasional timbul akibat nasionalisme etnis, mengancam keutuhan bangsa dan keberagaman budaya. Generasi muda, terutama pelajar, rentan terpengaruh oleh krisis identitas ini. Terlihat dari fenomena seperti tawuran, pergaulan bebas, narkoba, dan kriminalitas. Jika kita tidak bisa menangani fenomena ini, dapat membahayakan masa depan Indonesia. Kata nasional sendiri tidak lepas dari konsep nasionalisme. Menurut kebijakan identitas nasional, identitas suatu bangsa tertentu tidak dapat dijelaskan dengan nama bangsa itu atau jika lebih sering digunakan dengan istilah bangsa individual. Pengertian atau istilah kepribadian sebagai suatu identitas adalah kecil atau totalitas dari faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari tingkah laku individu tersebut. Untuk mengatasi krisis identitas nasional di era sekarang, langkah-langkah berikut dapat diambil sebagai acuan. Yang pertama, mengembangkan rasa nasionalisme. Generasi muda hendaknya menumbuhkan rasa nasionalisme dengan memakai produk-produk hasil karya anak bangsa seperti pakaian adat, makanan tradisional, dan lain-lain. Yang kedua adalah mengakui budaya tradisional. Hendaknya generasi sekarang memahami dan menghayati nilai-nilai budaya yang terkandung dalam budaya tradisional seperti gotong royong, memahami budaya satu sama lain, dan mengakui budaya tradisional Indonesia. Yang ketiga, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti kebangsaan, ketuhanan, solidaritas, demokrasi, dan keadilan. Yang keempat, mengembangkan
Patriotisme. Generasi muda sudah seharusnya mampu mengembangkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme dengan memahami nilai-nilai budaya Indonesia tersebut. Yang kelima, menggunakan teknologi dengan baik. Generasi muda perlu memanfaatkan teknologi dengan baik dan menyaring hal-hal positif. Mereka harus memanfaatkan teknologi untuk meneliti dan memahami budaya tradisional Indonesia, serta menjaga nilai-nilai budaya yang terkandung dalam jati diri bangsa tersebut. Sekian video dari materi yang telah saya paparkan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.